Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kali ini kita akan meneruskan pembelajaran tentang materi pengurusan jenazah ya. Pada beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang kewajiban umat Islam terhadap jenazah, seperti memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Kemudian kita sudah bahas tentang tata cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah, ya, dan menyolati jenazah. Pada kali ini kita akan membahas, kemarin sudah ya, tentang penguburan jenazah, masalah takziah dan ziarah kubur. Sebagaimana kewajiban orang hidup terhadap orang meninggal ada 4. Yang pertama adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, menyolati, dan menguburkan. Ini merupakan bagian dari takziah. Takziah atau melayat adalah dengan maksud menghibur keluarga yang ditinggalkan atau keluarga duka. Menghibur agar tidak terlarut dalam kesedihan. Bagaimana sedihnya ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang paling disayangi, seperti orang tua, pasangan, ataupun buah hati. Maka disinilah kita sebagai umat Islam memberikan nasihat agar dia bersabar, ya, agar dia tetap dalam kesabarannya menghadapi musibah. Karena orang yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai itu hatinya guncang, ya, hatinya guncang. Agar mentalnya itu kuat menghadapi cobaan atau musibah yang menimpanya. Diriwayatkan dalam hadis, Umayyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa anak perempuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang untuk memanggil dan memberi tahu bahwa Nabi anaknya dalam keadaan hampir mati. Lalu beliau bersabda, "Kembalilah engkau kepadanya. Katakan bahwa segala yang diambil dan yang diberikan, bahkan apapun yang ada di hadapan kita, kepunyaan Allah. Dialah yang menentukan ajalnya. Maka suruhlah ia bersabar dan tunduk kepada perintah." Ini perintah Rasulullah kepada sahabatnya agar bersabar, ya, menghadapi cobaan dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh melakukan hal-hal di luar batas kewajiban ketika menghadapi kesedihan. Kemudian etika dalam bertakziah atau adab dalam bertakziah, seperti menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang telah meninggal, serta kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkannya. Jadi menyolatkan termasuk mendoakan, kewajiban orang hidup terhadap orang meninggal. Kita doakan, terlebih lagi bagi anak yang ditinggalkannya oleh orang tuanya, itu sangat dianjurkan dan sangat diwajibkan untuk senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya yang telah meninggalkannya. Diriwayatkan dari salah seorang tabi'in, kalau tidak salah, setelah ditinggalkan oleh orang tuanya selama 1 tahun penuh, dia doanya hanya memintakan ampunan untuk orang tuanya. Jadi tidak ada doa yang dia panjatkan kecuali doa untuk orang tuanya yang telah meninggal selama 1 tahun penuh. Kemudian hindarilah pembicaraan yang menambah sedih bagi keluarga yang ditinggalkannya atau yang ditimpa musibah, seperti ucapan, "Oh kasihan kamu ditinggalkan, bagaimana nanti menghadapi hidup ini." Itu justru akan membuatnya semakin sedih
maka katakanlah, bersabarlah, Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik, atau akan memberikan hikmah atas musibah ini. Semua orang itu akan mengalaminya. Jadi kata-kata seperti ini itu kata-kata yang menguatkan jiwanya, menguatkan hatinya agar tidak gampang goncang. Kemudian hindarilah canda tawa atau pembicaraan yang tidak perlu. Usahakan turut menyolati mayat dan ikut mengantarkan jenazah sampai ke kubur. Kata Nabi, orang yang bertakziah atau menyolati mayat itu akan mendapatkan pahala 1 qirot, dan dia bila ikut menguburkannya akan mendapatkan pahala 2 qirot. 1 qirot itu dimaknai adalah 1 gunung, dan 2 qirot seperti 2 gunung. Kemudian yang berikutnya adalah membuatkan makanan, atau tetangga-tetangga yang di samping orang meninggal, tetangganya itu membawakan makanan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Jadi membawa makanan untuk menghibur, karena orang yang ditinggalkan itu sangat goncang hatinya, sangat bersedih, sehingga bagi kita membawakan makanan dia, memasakkan makanan untuk dia agar dia tidak terlalu repot menghadapi musibah. Ziarah kubur. Jadi yang berikutnya adalah ziarah kubur. Nabi SAW pernah bersabda, An Abdullah bin Buraidah qala Rasulullah SAW, ini kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fasuruha. Dari Abdullah bin Buraidah berkata, Rasulullah SAW bersabda, dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang maka berziarahlah kalian ke kubur. Karena dengan berziarah ke kubur akan mengingatkan kita kepada kematian, sehingga menguatkan keimanan kita. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan. Berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Kenapa Rasulullah SAW melarang ziarah kubur pada awalnya? Karena saat itu, saat Rasulullah berdakwah, saat membawakan risalah Islam ini ke tengah umat manusia, dan para sahabat yang baru masuk Islam atau yang mengikuti Rasulullah di awal-awal kenabian, itu imannya belum sekuat setelah beberapa lama bersama Nabi, sehingga dikhawatirkan ketika Nabi membolehkan untuk ziarah kubur, mereka akan melakukan praktek-praktek kesyirikan di dalam kuburnya. Karena sebelum risalah Islam datang di zaman Nabi atau pada Arab jahiliyah, dulu itu kuburan dijadikan sesuatu yang seperti sembahan, meminta, bertawasul dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kuat iman para sahabat Nabi, sudah lama mengikuti Nabi, maka Nabi memerintahkan kembali untuk berziarah kubur, karena ziarah kubur merupakan hal yang paling ampuh untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang dikhawatirkan itu terjadi pada saat ini. Seperti apa? Banyak orang ziarah kubur, mereka meminta doa kepada yang dikubur yang dianggap orang-orang soleh. Mereka menjadikan kuburannya orang-orang soleh adalah sebagai perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan hal ini, tapi kita sebagai umat Islam tentunya untuk bersikap waro atau berhati-hati dalam hal ini. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan berziarah kubur dengan tujuan mengingatkan kematian dan mendoakan kepada si mayat. Di antara hikmah dari ziarah kubur adalah kita mengingat kematian. Kita ingat bahwa dunia adalah tidak selamanya, bahkan akan ditinggalkan. Selalu ingin berbuat baik karena kita yakin pasti kita akan masuk ke dalam kubur, dan mendoakan si mayat agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan melapangkan kuburnya.
Adapun adab ketika berziarah kubur, ketika masuk dalam area pekuburan, niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala untuk berziarah. Kemudian sampai di pintu gerbang kuburan, ucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar, Assalamualaikum ya ahlal kubur, fa inna insyaallahu bikum lahikun, ya. Tidak banyak berbicara mengenai masalah urusan dunia di atas kuburan. Berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah, dan diusahakan tidak melangkahi kuburan dan tidak duduk di atas batu nisan atau kuburan. Karena Nabi pernah bersabda, lebih baik salah seorang di antara kalian berdiri di atas api selama 40 tahun dibanding duduk di atas kuburan. Namun ketika kalian melangkah terlalu sempit tempat kuburan itu, tidak apa-apa melangkahi kuburan kalau tidak ada tempat celah kita melewati samping kuburan. Karena hukumnya darurat. Namun sangat keras dilarang oleh Nabi untuk duduk di atas kuburan. Inilah materi dari sambungan sebelumnya tentang pengurusan jenazah. Silahkan kalian catat bagian yang penting-penting ya, semoga menambah wawasan kita semua, khususnya untuk kelas 11 sekolah menengah atas. Kemudian catatan kalian kirim ke nomor pribadinya Pak Guru. Ini sebagai bentuk pembelajaran secara online. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.